Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel yang menceritakan khusus tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri atau mistis. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita mistis, yaitu cerita mistis pada perkemahan Sabtu Minggu. Selamat datang di Cerita Mistis. Kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman horor yang saya alami semasa menjadi pendamping pramuka pada tahun 2013 di sebuah acara, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Mungkin kalian pasti sudah familiar dengan sebuah acara yang selalu diadakan rutinan tiap tahunnya, yaitu Persami. Persami merupakan agenda rutinan yang diadakan pada hari Sabtu dan diakhiri pada hari Minggu. Tidak jarang, seluruh siswa yang telah dikukuhkan menjadi siswa baru harus mengikuti agenda ini sebagai sebuah seremonial untuk merayakan datangnya siswa baru. Dalam istilah dunia kepramukaan, seseorang yang baru masuk sekolah disebut sebagai tamu, baik tamu siaga atau SD, tamu penggalang atau siswa baru SMP, dan tamu ambalan yaitu siswa baru SMA. Mereka nantinya akan disambut oleh kakak pembina pramuka, kepala sekolah, dan kakak kelasnya, dan dewan penggalang, karena ceritaku adalah cerita Persami di tingkat SMP. Kali ini saya akan fokus menceritakan kisah Persami di tahun 2013 sebagai pendamping siswa baru SMP. Mari kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pada hari Jumat, seluruh siswa dipulangkan lebih awal pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, karena Persami dilakukan mulai Sabtu pagi di esok harinya. Mereka dipulangkan lebih awal dikarenakan seluruh siswa harus mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Kebetulan ketua pelaksana telah memberikan pemberitahuan melalui speaker sekolah di ruang TU. Kebetulan juga hari Jumat merupakan hari pembayaran terakhir siswa yang akan mengikuti Persami di esok harinya. Setelah siswa pulang, bendahara dewan penggalang sibuk mencatat pemasukan yang didapat dari pembayaran siswa seluruh kelas 7 SMP di base camp Sanggar Pramuka. Di saat yang lain, sibuk mereka, aku dan kawanku sebut saja Rizal dan Nabila, melakukan patroli untuk mengecek kira-kira apakah siswa-siswa sudah pada pulang atau belum. Weh Zal, yuk kita keliling-keliling sekolahan buat cek siswa-siswa ini yuk. Udah pada pulang apa belum? Sahutku kepada si Rizal. Ayo Van, kata si Rizal. Ayo Bill, ikut aku gih. Ku ajak pula si Nabila. Kita menyusuri lapangan sepak bola, dan ada sebuah lorong yang menghubungkan kelas 8E dan lab komputer. Dari kejauhan, ada siswi yang duduk-duduk manis di bangku depan kelas 8E. Firasatku sudah mulai tidak enak. Aku menepuk pundaknya si Rizal dengan keras. Zal, kau tengok, tak ada siswi tuh. Mereka belum pulang. Padahal Persaminya udah besok loh, tanyaku terheran-heran. Iya Pan, ayo dah kita hampiri dia. Beneran siswi bukan nih, ajak si Rizal. Yuk, sahut si Nabila.
Seketika kita mendekati si siswi ini dan kita menanyakan alasannya kenapa kok belum pulang, padahal siswa-siswa lainnya 30 menit yang lalu sudah pulang buat bersiap-siap untuk acara persami besok harinya. Siang dek, kok adek belum pulang? Teman-temannya udah pada pulang loh dek, tanyaku kepada siswi itu. Iya kak, lagi nunggu jemputan, kebetulan mama belum datang, jawabnya sambil nunduk. Kau suruh tunggu aja lah Pan ke gerbang depan sekolah. Nabila menyuruhku buat siswi ini nunggu jemputan di depan gerbang sekolah. Dek, tunggu di depan aja lah dek, biar nanti mama mudah jemput kamunya, sahur si Nabila. Iya kak, gak apa-apa di sini aja. Kebetulan aku belum bayar kak, jawaban si adek ini. Oh, kau belum bayar dek, tanyaku heran. Dalam hatiku, bukannya hari ini pembayaran terakhir, tapi ternyata si adek ini belum bayar. Belum kak. Oh iya, kalau gitu ini diisi dulu ya dek, form pendaftarannya, sama bayarnya 30.000 ya dek. Nabila menyerahkan kertas dan kasih tahu berapa bayarnya. Besok ya kak. Oh iya, gak apa-apa dek. Boleh tahu namanya adik siapa, dari kelas apa dek, tanya si Nabila. Ana kak, dari kelas 7G. Oh iya dek, nama kamu sudah kakak catat ya. Ya udah dek, jangan lupa besok pembayarannya dan ikut persami ya dek. Terima kasih. Balik badanlah kita bertiga. Setelah ngobrol dengan siswi yang bernama, kita bergegas balik badan dan kembali ke sanggar untuk rapat kecil dan persiapan materi bersama untuk esok hari. Ketika aku, Rizal dan Nabila berjalan santai, tiba-tiba aku dialihkan pandangannya ke siswi tadi, pakai topi poni atau topi peserta pramuka cewek lengkap dengan semapor atau bendera yang digunakan untuk berkomunikasi di pramuka menggunakan sandi semapor, plus peluit putih yang bertali hitam. Seketika aku ngobrol sama si Nabila soal keherananku ini. Oi Bill, by the way kan kita belum menyiapin materi sandi Morse dan sandi semapor kan? Emang iya Pan? Kan kita baru pagi PC-nya, nanti di base camp untuk besok siapa yang ngasih materinya. Oh oke. Soalnya tadi aku lihat si siswi tadi pakai bendera semapor, jawabku terbata-bata dan tegang. Mas, dah lah, yuk balik ke base camp aja lah, lari tukang langgam. Persami pun tiba. Keesokan harinya, persami pun tiba. Seluruh siswa kelas 7 SMP, mulai dari 7A sampai 7C, berbaris rapi di lapangan upacara sekolah. Acara dipimpin langsung oleh kakak pembina pramuka yang dihadiri kepala sekolah, kakak Bantara, dan kakak Dewa Penggalang. Singkat cerita, setelah upacara selesai, Nabila mengambil alih untuk para siswa. Diharapkan tidak meninggalkan tempat upacara. Sembari menunggu, Nabila menyebutkan para siswa yang belum membayar uang persami. Menurut data, kurang lebih ada sekitar 7-8 orang siswa yang belum bayar. Nah, setelah Nabila menyebutkan nama-nama siswa yang belum membayar, keheranan pun mulai muncul. Ana, yang merupakan siswa kelas 7G, belum nampak ada tanda-tanda datang ke arah sumber suara. Panggilan kepada Ana, kelas 7G, diharapkan segera ke arah sumber suara. Sekali lagi, panggilan kepada Ana, kelas 7G, diharapkan segera menuju ke arah sumber suara, teriak si Nabila melalui mikrofonnya.
Karena si Ana ini tidak muncul juga, akhirnya aku berinisiatif untuk melakukannya nanti saat games sore saja. Bill, kayaknya nanti ajalah, ntar pas game sore siswanya dipanggil lagi. Oh iya, ya udah deh Pan, mungkin mereka juga habis ini mau ke tenda siap-siap materi. Iya sip. Game sore di lapangan pun telah selesai. Saatnya kakak-kakak Dewan Penggalang berkumpul dan para siswa juga berkumpul. Nabila pun kembali mengumumkan siswa atas nama anak yang belum melakukan pembayaran bersama. Panggilan kepada anak kelas 7G dimohonkan harap segera melakukan pembayaran. Sekali lagi diberitahukan panggilan kepada anak kelas 7G dimohon harap segera melakukan pembayaran, teriak si Nabila melalui mikrofonnya. Terus si Kak Danu, kakak Bantara, menghampiriku dan bilang kepadaku agar cepat mereka disebutkan saja siapa ketua kelasnya. Pan, kau panggil G, ketua kelas 7G aja biar cepat. Oh iya siap Kak. Dek, tolong temennya dicari dong. Kemudian aku mulai memanggil ketua kelas dari kelasnya Ana, yaitu 7G. Dek, perhatian, tolong mana ketua kelas 7G? Siap, saya Kak. Mana si Ana? Mendengar pertanyaanku sontak, ketua kelas 7G ini kaget sekali dia mendengarnya. Mereka terheran-heran dan menanyakan apakah di kelasnya adakah yang namanya Ana. Walhasil satu kelas kompak menjawab, maaf Kak, kelas kami tidak ada yang namanya Ana Kak. Teriak dengan kompaknya kelas anak-anak kelas 7G. Terus si Rizal menghampiriku untuk menanyakan kepada kelas lainnya karena mungkin salah kelas. Van, coba saja panggil di kelas 7E, siapa tahu ada yang namanya Ana. Oke siap Zal, bentar, habis ini aku panggilin. Panggilan kepada Ana kelas 7E, karena E dan G itu mirip-mirip jika disebut. Kemudian ketua kelas E langsung menjawab, Kak, maaf kelas kami juga tidak ada Kak yang namanya Ana. Adanya Bea sama Nina dan mereka sudah bayar kok Kak. Terus si Rizal menghampiriku untuk menanyakan kepada kelas lainnya, yaitu kelas B dan D. Panggilan kepada Ana kelas 7B. Kelas 8B pun juga geleng-geleng. Dilanjutkan ke pemanggilan kelas 7D. Mereka juga jawabannya sama, geleng-geleng juga. Terus si Nabila bilang, mungkin kelas lainnya Dek, ada nggak yang namanya Ana? Satu angkatan kompak geleng-geleng berjamaah dan bilang tidak ada Kak. Lalu kakak-kakak Dewan Penggalang seperti aku, Rizal, Nabila dan lainnya pun terheran-heran. Perasaan tadi pagi sampai sore kok gak ada tanda-tanda kemunculannya si anak ini. Apakah sakit atau bagaimana? Tiba-tiba dari kejauhan datang dengan lari setengah kencang, yaitu Pak Nyoto menghampiri lapangan. Seketika Pak Nyoto membisikkan sesuatu kepada Nabila. Aku mendengarnya sekelebat seperti komat kamin. Dari bisikan tercipta tiba-tiba, kalian tahu apa yang terjadi? Mikrofon yang dipegang Nabila pun jatuh. Brak! Dan langsung kaget semua Dewan Penggalang. Kemudian disambut langsung oleh Pak Nyoto. Nabila di situ langsung nyebut dan komat kami. Woi, Stipo dong. Stipo di sini adalah tip X yang biasanya digunakan untuk menghapus tulisan ballpoint. Alamak, mana Stipo? Ya Allah, sambil menyebut
Ia gosok-gosok kertasnya dan mengucapnya tiada henti. Ternyata kedatangan Pak Nyoto ini, beliau ingin memberikan sebuah informasi penting karena berkenaan dengan menuju datangnya azan maghrib. Anak-anakku yang saya sayangi, silahkan kalian semua pergi ke tenda kelompoknya masing-masing, persiapan untuk sholat maghrib, dan menuju ke musola untuk sholat ya. Bisa dimengerti? Beritahu Pak Nyoto. Siapa? Jawab dengan lantang siswa-siswa ini. Kemudian siswa-siswa ini langsung bergegas ke tendanya masing-masing. Pak Nyoto pun memberikan arahan kepada seluruh Dewan Penggalang. Buat kalian semua, tolong kalau ada yang mengaku-ngaku bernama Ana, tolong jangan disebut namanya. Jangan ada yang menghiraukan. Asal kalian tahu, dia adalah mantan siswi di sini, seangkatan sama Kak Wiwit, sambil nunjuk ke arah Kak Wiwit. Jadi kebetulan dia sudah tidak ada. Mengerti? Teriak setengah lirih Pak Nyoto berbicara. Sekedar cerita. Jadi si anak ini merupakan mantan siswi SMP pada tahun 1994 yang kebetulan satu angkatan dengan Kak Wiwit yang merupakan kakak Dewan Penggalang di tahun 1994. Suatu cerita, dia meninggal ketika pulang sekolah berpakaian baju pramuka. Kebetulan dia adalah anak yang pintar, selalu meraih ranking di kelasnya, dan aktif pramuka menjadi Dewan Penggalang. Singkatnya, saat di lokasi SMP-nya ini memang berada di jalur lintas provinsi, yang mana kita tahu bahwa memang banyak truk-truk yang sering lewat berseliweran di depan sekolah. Tongkrongan favoritnya si anak ini adalah di lorong lab komputer tadi sambil terdiam dan murung. Suatu ketika, si anak pulang sekolah dengan berbekal bendera semafor dan peluit putih bertali hitam. Ana pun senang pulang sekolah dengan setengah berlari, karena saat itu tidak ada petugas penyeberangan sekolah atau satpam sekolah. Dia memutuskan pulang jalan kaki sendiri. Namun naasnya, ketika menyeberang, tubuhnya tewas terlindas truk dan kepalanya pecah. Tulang belakangnya retak dan badannya terlempar 10 meter. Jadi kemungkinan yang saya lihat tadi adalah arwahnya si anak ini yang menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan bendera semafor dan peluit putih bertali hitam. Demikianlah